Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas pengantar data mining B akan mempresentasikan tugas final project tentang exploratory data analysis. Sebelumnya, anggota kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Paulina Nasya Gabrina dengan NIM akhir 15, Andi Gita Aulia Aziz dengan NIM akhir 52, Duyanti Ramadana dengan NIM akhir 50. Baik, langsung saja ke pembahasan introduction. Di sini, dataset yang diambil merupakan dataset tentang rating buku, yang berupa file dalam bentuk CSV. Dataset tentang rating buku dipilih karena dataset ini menyediakan informasi yang luas untuk menganalisis pola perilaku pengguna, seperti preferensi mereka terhadap buku berdasarkan jumlah ulasan dan rata-rata rating buku. Selain itu, data ini relevan untuk memahami kualitas buku dan tingkat kepuasan pembaca yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis atau rekomendasi produk. Selanjutnya, method dan result. Di sini pertama memahami data dasar. Untuk tipe data dari setiap kolom di dataset, untuk kolom pertama, book title, tipe datanya karakter, kolom kedua, tipe data. Kolom kedua, kolom author name, tipe datanya karakter, kolom ketiga, average rating, tipe datanya numerik, kolom keempat, long rating, tipe datanya numerik. Kemudian jumlah baris dan kolom dalam dataset, yaitu jumlah barisnya 10.000 dan kolomnya terdapat 4 kolom, yang dimana 4 kolom tersebut terdiri dari kolom book title, author name, average rating, dan non rating. Selanjutnya missing value dalam dataset. Di sini missing value terdapat pada kolom ketiga, kolom average rating, yang menunjukkan bahwa terdapat 4 missing value. Dan data duplikat dalam dataset terdapat 90 data. Selanjutnya, penanganan missing value. Di sini data yang hilang ada 4, yang dimana keempat missing value tersebut terdapat pada baris pertama. Missing value pertama terdapat pada baris 2368, missing value kedua terdapat pada baris 2988, missing value ketiga terdapat pada baris 8298, missing value keempat terdapat pada baris 9641, yang dimana missing value tersebut terdapat pada kolom ketiga, kolom average rating. Dan penanganan missing value yaitu dengan menghapus missing value tersebut. Nah, menghapus missing value membantu menjaga integritas data seperti jumlah ulasan atau rata-rata rating, sehingga analisis lebih merepresentasikan informasi yang sebenarnya. Jika jumlah missing value kecil, penghapusan dianggap lebih praktis dibandingkan metode imputasi yang bisa menambahkan ketidakpastian. Selanjutnya di sini terdapat bentuk scatter plot tanpa missing value, yang dimana missing value-nya sudah dihapus. Selanjutnya deteksi outlier. Nah, apakah terdapat outlier dalam variabel tertentu? Jawabannya ada. Kemudian di kolom atau variabel mana saja outlier tersebut muncul. Outlier terdapat pada kolom average rating dan non rating. Nah, yang ketiga, apakah outlier ini mempengaruhi distribusi atau hubungan antar variabel? Jawabannya mempengaruhi distribusi variabel numerik dan visualisasi. Nah, untuk variabel numerik, outlier dapat membuat distribusi menjadi lebih miring dan mempengaruhi ukuran statistik deskriptif. Dan untuk visualisasi, pada box plot menunjukkan adanya titik yang jauh, maka outlier mempengaruhi distribusi. Dapat dilihat pada slide selanjutnya, pada box plot of non-rating dan box plot of average rating terdapat titik yang jauh, yang dimana titik tersebut merupakan outlier. Nah, di sini kami tidak melakukan transformasi data dikarenakan dalam tahap eksplorasi data analisis ini fokus utamanya adalah untuk memahami pola dan struktur data. Nah, jika distribusi data tidak normal dapat dijadikan sebagai informasi yang berharga dan seringkali
lebih baik untuk dipertahankan distribusi aslinya dan berfokus pada analisis pola atau korelasi langsung daripada mencoba memaksa data untuk menjadi normal. Baik, perkenalkan nama saya Andi Aulia dengan NIM akhir H dengan NIM akhir 052. Nah, di sini kita akan melakukan analisa yang dapat ditemukan dalam dataset. Yang pertama itu kita akan menemukan 9 top penulis dengan buku terbanyak dan total rata-rata rating teratasnya, di mana bisa kita visualisasikan pada slide tersebut, di mana rata-rata rating per buku per penulis dengan rata-rata rating tertinggi itu diraih oleh Sarah Jamaas dengan rata-rata rating per bukunya itu 4,39. Lalu di urutan kedua itu Rick Riordan dengan rata-rata rating per bukunya itu 4,31. Lalu bisa juga kita lihat pada tabel di samping visualisasinya, diketahui bahwa Stephen King memiliki buku sebanyak 72 buku, di mana rata-rata rating per bukunya itu 4,1. 4,1 ini jauh sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata rating Sarah Jamaas dan Ricardan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penulis yang memiliki jumlah buku belum tentu menghasilkan buku yang sesuai dengan minat pembacanya. Selanjutnya, yang kedua itu menemukan 10 top buku dengan rata-rata rating tertinggi, di mana bisa kita lihat pada slide ini judul buku dan penulis dengan rating tertinggi diraih oleh Resto Inasabado by Lucia Agustin yang memiliki rating 5 hingga 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 tidak terbaca hingga MSD Crit Saral Fastu by Ansuman Srivasta yang mendapatkan rating rata-rata 5 juga. Next, lalu analisis univariat, di mana yang pertama itu bagaimana distribusi variabel numerik, apakah simetris atau condong ke kiri atau condong ke kanan. Jadi pada distribusi rata-rata rating itu menunjukkan skinus negatif atau distribusinya itu condong ke kiri. Itu terjadi karena terdapat sedikit buku yang mendapatkan rating rendah, di mana sebagian besar buku itu memiliki rating tinggi. Nah, sebagian besar buku yang dikaji ini memiliki kualitas yang baik dan cenderung mendapatkan rating tinggi dari pembacanya. Hanya sedikit buku yang mendapatkan rating rendah karena kurang populer atau kurang diminati. Nah, rating buku biasanya memiliki batas minimum hingga maksimum. Nah, pada dataset kami itu batas minimumnya 1, batas minimumnya 0, lalu batas minimumnya 1, batas maksimumnya 5. Sehingga data cenderung terkumpul di ujung atas skala, karena pembaca sering memberikan penilaian yang tinggi untuk buku yang mereka sukai. Buku dengan rating rendah menyebabkan ekor kiri yang panjang, meskipun jumlahnya sedikit. Lalu selanjutnya, untuk distribusi jumlah ulasan. Nah, distribusi jumlah ulasan ini menunjukkan skinus positif atau cenderung ke kanan. Karena terdapat sebagian besar buku yang hanya memiliki sedikit ulasan, sementara beberapa buku lainnya mendapatkan jumlah ulasan yang sangat tinggi. Buku yang sangat populer akan mendapatkan ulasan yang dalam jumlahnya yang sangat besar, sementara banyak buku lainnya yang hanya memiliki sedikit ulasan. Makanya distribusi jumlah ulasan pada analisis univariat ini dia skinus positif atau condong ke kanan. Nah, sebagian besar buku mungkin hanya diulas oleh sedikit pembaca, sedangkan beberapa buku yang sangat populer akan diulas oleh ribuan hingga jutaan pembaca. Nah, buku yang sangat populer dengan jumlah ulasan yang ekstrim seperti ribuan ataupun jutaan dapat menyebabkan distribusi menjadi skinus ke kanan. Selanjutnya, selanjutnya itu apa nilai min, median,
dan modus dari setiap variabel numerik. Lalu berapa nilai minimum, maksimum, kuartil, dan rentang interkuartil untuk variabel numerik. Seperti diketahui bahwa variabel numerik pada dataset kami itu ada dua, yaitu average rating sama numeric rating. Di mana nilai minimum, nilai mean, nilai modus, dan nilai median, nilai maksimum, nilai kuartil dapat dilihat pada slide ini. Next. Lalu selanjutnya itu apa saja kategori yang terdapat pada variabel kategori dan berapa frekuensi masing-masing kategori. Nah, variabel kategori yang kelompok kami miliki itu ada nama penulis, di mana nama penulis ini karena baris kita itu 10.000 makanya banyak. Jadi kita akan mengambil hingga top 5, top 15 saja, di mana visualisasinya itu dapat dilakukan dengan ggplot yang menghasilkan visualisasi sebagai berikut di slide-nya, di mana jumlah buku terbanyak ditulis oleh Stephen King, lalu yang kedua itu dari Pratchett hingga Brandon Sanderson di urutan ke-10. Sekian, terima kasih. Saya Duyanti Ramadana dengan NIM akhir 050. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis bivariat. Pada analisis bivariat kita mencari apakah ada hubungan antara dua variabel tertentu. Untuk yang pertama, kita akan mencari hubungan antara dua variabel numerik dengan memvisualisasikannya, serta kita akan mencari tingkat korelasinya yang outputnya memiliki 3 kemungkinan, yaitu positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Dengan dataset yang digunakan, kita akan mencari hubungan antara variabel, jumlah ulasan, dan rata-rata rating. Dengan menggunakan fungsi geopoint, kita akan memvisualisasikan hubungan antara dua variabel tersebut melalui titik-titik individu pada scatterplot. Lalu dengan fungsi geomsmooth, kita akan mengidentifikasi pola atau tren linear antara jumlah ulasan dan rata-rata rating melalui garis regresi, serta menampilkan kepastian melalui interval kepercayaan. Dapat dilihat pada slide dalam output tersebut, pola scatterplot cenderung datar yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak ulasan di sepanjang sumbu X, rata-rata rating atau sumbu Y cenderung tetap berada di sekitar nilai 4 dengan sedikit variasi. Kemudian bisa kita lihat bahwa ada titik-titik yang jauh dari distribusi normal yang kita sebut sebagai outlier. Titik-titik ini dapat mempengaruhi garis regresi meskipun pola keseluruhan tetap konsisten. Outlier tersebut kemungkinan berasal dari buku-buku yang sangat populer atau memiliki strategi pemasaran yang sangat baik. Makanya dia memiliki jarak yang sangat besar pada distribusi normalnya. Kemudian terdapat juga garis merah putus-putus yang kita sebut sebagai garis regresi. Garis regresi tersebut memiliki kemiringan yang sangat kecil atau bahkan bisa kita bilang hampir horizontal, yang menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah ulasan dan rata-rata rating sangat lemah dan dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabel jumlah ulasan dan rata-rata rating. Kemudian pada output bisa kita lihat juga terdapat bayangan di sepanjang garis regresi, yang mana bayangan tersebut mewakili interval kepercayaan. Semakin sempit interval kepercayaannya, maka garis regresi pasti lebih dalam, maka garis regresi lebih pasti dalam memprediksi hubungan antara jumlah ulasan dan rata-rata rating. Lalu setelah kita melakukan perhitungan untuk korelasi antara variabel numeriknya, nilai korelasi menunjukkan nilai yang positif, yaitu sebesar 0,0628, yang menunjukkan bahwa jika jumlah ulasan meningkat, rata-rata rating cenderung sedikit meningkat juga. Namun karena korelasinya sangat lemah, hubungan ini hampir tidak signifikan.
Kemudian selanjutnya, rata-rata rating dari 10 penulis dengan jumlah buku terbanyak. Pertama-tama, dengan fungsi count, kita akan menghitung jumlah buku untuk setiap penulis, lalu mengurutkan hasilnya secara menurun, yaitu dari jumlah buku terbanyak ke jumlah buku yang terkecil. Lalu dari seluruh penulis tersebut, kita akan memilih 10 penulis teratas berdasarkan jumlah buku, dan kita akan menggabungkannya kembali dengan data asli, sehingga informasi buku masing-masing penulis tetap tersedia. Lalu dengan fungsi summarize, kita hitung rata-rata rating untuk setiap penulis dari kelompok yang telah dibuat sebelumnya menggunakan fungsi group by. Lalu kita buat visualisasinya dengan menggunakan dataset top authors, di mana variabel author name sebagai sumbu X dan variabel min rating sebagai sumbu Y. Dan outputnya yaitu rata-rata rating dari 10 penulis dengan jumlah buku terbanyak yang urutannya berdasarkan dari penulis dengan jumlah buku terbanyak dari yang paling sedikit hingga paling banyak. Selanjutnya yaitu hubungan antara jumlah ulasan dan rata-rata rating dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kita menggunakan variabel yang sama seperti contoh sebelumnya, yaitu jumlah ulasan dan rata-rata rating. Namun bedanya kali ini kita menambahkan kategori pada rata-rata rating, yang mana kategori tersebut yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Menambahkan kategori rating dalam analisis ini membantu mempermudah interpretasi data dengan mengelompokkan nilai rating ke dalam kelompok yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan nilai numerik mentah. Pengelompokan ini juga memfasilitasi analisis komparatif antara kategori, seperti melihat perbedaan jumlah ulasan pada buku dengan rating tinggi dibandingkan buku dengan rating rendah. Selain itu, kategori rating membuat visualisasi lebih terstruktur dan informatif, dengan pola-pola hubungan antar variabel menjadi lebih jelas terlihat. Dengan adanya kategori, analisis juga dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pengaruh tingkat rating terhadap variabel lain, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan atau digunakan sebagai dasar untuk analisis lanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu analisis multivariat. Analisis multivariat berarti kita menganalisis beberapa variabel yang lebih dari 2. Yang pertama yaitu pola hubungan kompleks di antara beberapa variabel. Dari contoh yang digunakan sama seperti contoh sebelumnya, yaitu rata-rata rating, jumlah ulasan, dan kategori rating. Dan outputnya pun sama. Dan dari grafik tersebut menunjukkan hubungan positif antara jumlah ulasan dan rata-rata rating, di mana buku dengan ulasan lebih banyak cenderung memiliki rating lebih tinggi. Namun bisa kita lihat pula terdapat outlier yang menunjukkan hubungan yang tidak sepenuhnya linear. Warna yang merepresentasikan kategori rating menunjukkan bahwa buku dengan kategori tinggi mendominasi, terutama pada jumlah ulasan yang tinggi, sedangkan kategori sedang dan rendah lebih banyak ditemukan pada ulasan yang rendah. Pola ini mengindikasikan hubungan yang kompleks dengan kemungkinan variabel lain, seperti genre atau popularitas pun ikut mempengaruhi. Kemudian selanjutnya yaitu pola korelasi antara beberapa variabel numerik dalam dataset. Jadi kali ini kita akan membuat heatmap dari variabel rata-rata rating dan jumlah ulasan. Dan kemudian kita akan menghitung matriks korelasinya. Kemudian ini adalah outputnya.
Dalam heatmap ini terlihat hubungan linear antara rata-rata rating dan jumlah ulasan dengan nilai korelasi sebesar 0,063 yang menunjukkan korelasi positif namun sangat lemah. Warna biru tua merepresentasikan korelasi positif, sedangkan warna putih atau merah, namun di situ tak ada merah ya, menunjukkan korelasi netral atau negatif. Dengan visualisasi ini, kita dapat dengan mudah memahami kekuatan dan arah hubungan antar variabel numerik tanpa perlu menganalisis distribusi atau pola scatter plot, sehingga lebih efisien untuk melihat pola korelasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, grup atau klaster alami dalam dataset ketika mempertimbangkan beberapa variabel sekaligus. Jadi kita akan menyiapkan data untuk dilakukan DB-scan clustering. Kemudian dengan kode seperti ini ya, visualisasinya yaitu outputnya yaitu seperti yang pada slide. Hasil visualisasi tersebut menunjukkan adanya beberapa klaster yang terbentuk dengan warna yang berbeda untuk setiap klaster yang terdeteksi. Algoritma ini juga mampu mengisolasi data yang dianggap noise, yang mempresentasikan sebagai klaster dengan label tertentu atau yang dengan label tertentu atau yang biasanya nol. Hal ini memungkinkan kita memahami struktur tersembunyi dalam data tanpa asumsi awal tentang jumlah klaster. Dengan DB-scan, kita dapat mengidentifikasi hubungan atau pola antara variabel yang tidak terlihat secara langsung. Selanjutnya menerapkan detail learning ini, kami memakai DB-scan clustering. Nah, sebelumnya DB-scan atau density-based partial clustering of application with noise merupakan algoritma yang lebih unggul dalam analisis eksplorasi data karena kemampuannya untuk mendeteksi klaster berbentuk arbitrer dan menangani outlier secara otomatis. Nah, dengan berbasis kepadatan, DB-scan tidak memerlukan penentuan jumlah klaster sebelumnya, sehingga lebih fleksibel untuk data yang belum diketahui strukturnya. Selain itu, algoritma ini efektif untuk klaster dengan kepadatan yang berbeda, sehingga ideal untuk data yang kompleks dan heterogen. Misalnya untuk melakukan DB-scan clustering, kita memilih variabel numeriknya, kemudian melakukan standarisasi data untuk DB-scan, kemudian menjalankan DB-scan clustering. Setelah itu melihat hasil clustering dan melakukan reduksi dimensi dengan PCA dan yang terakhir memvisualisasikan hasil DB-scan. Gambar berikut adalah visualisasi dari hasil DB-scan terhadap variabel numerik. Selanjutnya, pembahasan visualisasi data. Nah, yang pertama, bagaimana visualisasi distribusi variabel numerik membantu memahami karakteristik data. Nah, visualisasi distribusi variabel numerik seperti histogram atau density plot memberikan wawasan tentang bentuk distribusi data, apakah simetris, miring, atau terdapat outlier. Dengan menganalisis distribusi, kita dapat menentukan apakah data terdistribusi normal atau memiliki pola lain. Ini juga membantu kita memahami tentang sebaran data, seberapa tersebar nilai-nilainya. Kemudian, bagaimana scatter plot mengungkapkan hubungan antara dua variabel numerik. Nah, scatter plot adalah alat yang sangat berguna untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Dalam scatter plot, titik-titik data dipetakan di sepanjang sumbu X dan Y berdasarkan nilai variabel yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang ada, seperti apakah terdapat korelasi positif, negatif, atau bahkan tidak ada korelasi sama sekali di antara kedua variabel. Kemudian scatter plot ini juga membantu menemukan outlier atau pola yang tidak biasa yang mungkin mempengaruhi analisis lebih lanjut. Kemudian yang ketiga,
bagaimana box plot menunjukkan perbedaan variabel numerik di berbagai kategori. Di sini box plot memungkinkan kita untuk melihat distribusi dan perbedaan variabel numerik di berbagai kategori. Dengan menggunakan box plot untuk setiap kategori, kita dapat dengan jelas membandingkan sebaran data antar kategori serta mengetahui analisis serta mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hal tentang distribusi atau adanya data ekstrim dalam setiap kategori. Kemudian yang keempat, bagaimana heatmap membantu kita memahami pola korelasi antar variabel. Nah, sebelumnya heatmap adalah representasi visual dari matriks korelasi antar variabel. Nah, dalam heatmap, setiap setiap kotak mewakili hubungan antara dua variabel dengan warna yang menunjukkan kekuatan dan arah korelasi. Hal ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan jelas hanya dengan melihat data yang mentah. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi pola utama seperti hubungan antara jumlah dan rata-rata rating buku, analisis mapping value, outlier, data eksplorasi univariat, bivariat, dan multivariat, menerapkan deep learning dan visualisasi data. Nah, analisis data eksplorasi ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana berbagai faktor mempengaruhi rating buku dan bagaimana penulis serta penerbit dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik buku mereka. Kemudian yang kedua, adanya kelompok variabel kategori rating yang telah ditambahkan dapat digunakan sebagai dasar analisis lanjutan. Nah, contohnya itu seperti rekomendasi, penentuan harga, dan identifikasi elemen yang populer untuk pengembangan produk baru. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.